laman komunikasi untuk OSNK tingkat SD dan SMP. Jadi karena pelaksanaan OSNK ini dipindah ke ANBK, maka diperlukan pemetaan terkait dengan status dan moda pelaksanaan. Nah, untuk melakukan itu dilakukannya yaitu di laman komunikasi OSNK. Untuk alamatnya itu sendiri ada di https:ubk.kemdikbud.go.id/osnk. Nah, untuk hak aksesnya nanti ada hak akses pusat, provinsi, kabupaten kota, satuan pendidikan, dan ada nanti tambahan lagi hak akses untuk BPMP dan BBPMP. Nah, untuk formatnya seperti ini ya, password defaultnya. Untuk username-nya itu OSNK kode provinsi pada saat pelaksanaan AIT ya, untuk kodenya. Untuk passwordnya pas kode provinsi bintang. Ya, untuk kabupaten kota ada OSNK kode provinsi dan kode kota, passwordnya pas kode provinsi kode kota bintang. Mungkin apabila nanti Bapak Ibu dari kabupaten kota tidak dapat masuk, silahkan berkoordinasi dengan tim OSNK yang sebelumnya pernah ikut sosialisasi ya, karena kita sudah memaparkan juga terkait dengan hak akses ini ke tim OSNK kabupaten kota seperti itu. Kemudian untuk satuan pendidikan secara default nanti username-nya NPSN dan passwordnya kode registrasi pada saat pendaftaran ke laman pendaftaran OSNK dari BPTI seperti itu. Mungkin saya langsung ke webnya saja ya Bapak Ibu, supaya bisa langsung kelihatan nanti tampilannya. Kalau misalnya dibuka seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Ketika dibuka nanti akan masuk ke halamannya, portalnya terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu tinggal dipilih OSNK SD dan SMP. Kemudian nanti sebelum masuk ke sini akan diarahkan ke halaman login dulu. Mungkin tampilannya seperti ini, halaman login. Jadi silahkan masukkan username dan password sesuai dengan format yang tadi saya sampaikan. Nanti setelah proses login, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan kalau misalnya baru masuk dengan password default, yaitu mengganti password terlebih dahulu. Ya, silahkan diganti passwordnya. Setelah itu baru akan diarahkan ke dashboard seperti ini. Oke, contohnya. Nah, di dashboard ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar kalau yang biasa menangani ANBK ya. Nanti di depannya ini ada pengumuman seperti biasa terkait dengan pelaksanaan OSNK menggunakan ANBK ini. Oke. Kemudian di sebelah kanan nanti ada download berkas terkait dengan informasi-informasi berkas yang diperlukan, prerequisite dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian setelah itu baru ke tahapan pemetaan. Nah, untuk tahapan pemetaan ini ada di menu pemetaan pelaksanaan. Nanti kalau untuk satuan pendidikan cuma ada satu menu, yaitu pemetaan sekolah ya, pemetaan sekolah. Nanti kalau satuan pendidikan ini akan otomatis terpilih sekolahnya masing-masing seperti ini. Nah, silahkan nanti satuan pendidikan untuk mengkonfirmasi lagi apakah status dan moda pelaksanaannya sama dengan ANBK 2023. Kalau misalnya mau berubah, silahkan langsung diedit saja. Kemudian nanti setelah itu baru dipilih kesiapannya, siap atau. Nah, karena untuk yang jenjang SD ini sifatnya opsional ya, kalau saya dengar tadi paparannya, maka ada pilihan tidak melaksanakan gitu untuk jenjang SD, karena sudah melaksanakan dengan moda Android, sudah berhasil melaksanakan dengan moda Android sebelumnya. Selain mengisi infrastruktur, nanti juga satuan pendidikan harus mengisi data tim teknis dan juga data infrastruktur. Ini mengkonfirmasi lagi karena base datanya sudah diambil dari data ANBK tahun 2023. Gitu. Nah, kalau misalnya satuan pendidikan memilih moda mandiri, maka nanti selanjutnya
menentukan modanya online atau online. Sedangkan kalau misalnya satuan pendidikan memilih moda penumpang, maka selanjutnya yaitu akan memilih tempat pelaksanaannya, mau di SD, SMP, SMA, SMK atau di sekolah lain itu. Ini contohnya nanti dipilih sekolah yang dituju. Kemudian setelah mengisi lengkap datanya, satuan pendidikan juga diharuskan untuk mencetak surat kesiapan. Nanti contohnya seperti ini. Kalau yang mandiri nanti tampilannya seperti ini, satu pendatangan. Ya, kalau misalnya yang menumpang nanti pendatangannya ada dua, ada sekolah pelaksananya dan sekolah yang menumpang. Gitu. Kemudian setelah mencetak, kemudian surat kesiapannya diupload ya di laman komunikasi ini. Itu untuk satuan pendidikan. Nah, untuk tim teknis, baik itu tim teknis provinsi maupun tim teknis kabupaten kota, nanti bisa fokus di menu rekap pemetaan. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Misalnya jenjang SMP, ini kita bisa melihat sekolah mana saja yang sudah melakukan konfirmasi gitu ya dengan moda yang dipilihnya. Ini contohnya kita bisa filter di sebelah sini, yang mandiri berapa, kemudian yang menumpang berapa, kemudian yang sudah konfirmasi ada berapa. Misalnya ini untuk SMP per hari ini sudah 4.230 satuan pendidikan yang sudah konfirmasi gitu ya. Untuk yang SD ini ada sudah 5.018 satuan pendidikan yang sudah konfirmasi gitu. Nah, selain itu juga nanti Bapak Ibu dari tim teknis, kalau memang pemetaan ini mau dihandle oleh tim teknis, misalkan mau dikumpulkan di satu lokasi gitu ya, di satu tempat, bisa juga Bapak Ibu yang menghandle, memetakan terkait dengan satuan pendidikan yang ada di bawahnya. Nanti Bapak Ibu tinggal dipilih saja, misalkan di salah satu kabupaten misalkan ya, mau dikumpulkan di satu tempat gitu, nanti bisa diedit langsung di sini. Jangan lupa statusnya dipilih siap semua gitu ya, kalau memang seluruh satuan pendidikan yang terdaftar itu mau melaksanakan. Nah, nanti status pelaksananya bisa dibikin salah satunya jadi induknya mandiri dan sisanya bisa dibikin menumpang gitu. Nanti tinggal dipilih saja tempat pelaksanaannya di satuan pendidikan yang tadi dibuat sebagai induknya tersebut. Kemudian itu terkait dengan pemetaan ya Bapak Ibu, jadi sudah jelas ya. Nanti tadi ada pemetaan yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan, ada juga pemetaan yang bisa dilakukan oleh tim teknis gitu ya. Kalau misalnya sudah selesai dan sudah terpetakan dan sudah semuanya valid sesuai dengan infrastruktur yang dimiliki, nanti Bapak Ibu bisa checklist validasi untuk semua satuan pendidikan, kemudian klik simpan. Maka nanti satuan pendidikan tidak akan bisa lagi melakukan editing gitu ya. Jadi itu sudah terkunci. Jadi yang menetapkan nanti dari tim teknis gitu. Kemudian setelah pemetaan, langkah selanjutnya yaitu mengisi data tim teknis. Ini bisa diisi di data tim teknis, baik itu tim teknis provinsi, tim teknis kabupaten kota, kemudian tim teknis satuan pendidikan. Setelah mengisi ini baru bisa mencetak fakta integritas terkait dengan pelaksanaan SMK ini. Ini tinggal dicetak saja setelah nama-namanya tadi sudah diisi dari data tim teknis, bisa langsung dicetak seperti ini. Sudah ada formatnya. Setelah dicetak, kemudian nanti diupload di laman komunikasi ini. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mengecek peserta yang terdaftar untuk masing-masing satuan pendidikan. Itu bisa dilihat di menu data peserta. Ini tinggal dipilih saja jenjangnya dan provinsinya. Ini akan ditampilkan seluruh peserta yang terdaftar berikut dengan bidang lomba, identitas dan bidang lombanya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, selain pemetaan satuan pendidikan, nanti dari satuan pendidikan pelaksana juga harus memetakan ruang gitu. Misalkan nanti bisa masuk ke menu administrasi tes dan komputer prokter. Ini yang tes atau SMP nanti
bisa menambahkan itu tentunya nanti setelah pemetaan lokasi tes selesai ya Bapak Ibu. Kalau misalnya belum selesai mungkin nanti bisa kemungkinan berubah-ubah di data komputer Procore-nya. Nanti setelah selesai pemetaan lokasi bisa melakukan pemetaan ruang. Nanti persatuan pendidikannya itu kan bisa beberapa ruang gitu ya. Nanti bisa menyesuaikan jumlah kliennya di ruang tersebut berapa gitu ya. Nanti nama ruangannya apa, atau misalnya ruangannya lebih dari satu gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Nanti tinggal ditambah-tambah saja untuk data komputer. Mungkin tim teknis ANBK lebih paham ya terkait dengan pemetaan ruang ini. Nah, setelah itu untuk menu-menu yang lainnya itu sama seperti di ANBK ya, nanti ada cetak kartu login, cetak daftar hadir gitu ya, mengisi berita acara. Mungkin sementara di sini di hide terlebih dahulu supaya nanti satuan pendidikan lebih fokus ke pemetaan dan pemetaan satuan pendidikan dan pemetaan ruang gitu. Dan mengecek data peserta apakah sudah yang dimasukkan di web komunikasi ini sudah sesuai dengan yang terdaftar di webnya PPTI. Nanti silahkan dicek oleh sekolahnya masing-masing. Untuk menu-menu lainnya sama, jadi nanti ada kartu login, cetak daftar hadir, cetak berita acara, upload berita acara dan lain sebagainya. Sama seperti pelaksanaan tes-tes yang menggunakan aplikasi ANBK sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan halaman komunikasi. Oh ya, satu lagi, untuk satuan pendidikan yang mengalami lupa password, Bapak Ibu dari tim teknis kabupaten kota maupun tim teknis provinsi bisa melakukan reset password di menu user manager. Ya, nanti ada menu user manager, nanti tinggal di checklist saja user yang tidak dapat login, kemudian tinggal klik reset password seperti itu.